Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Gaulia. Saya Siti Aminah dari kelas C 2024. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Sistem Penitipan Barang. Program ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi BlueZ. Tujuan dari program ini adalah membantu proses pencatatan barang yang dititipkan oleh pengunjung agar data tersimpan dengan rapi dan dapat dikelola melalui beberapa menu seperti menambah, melihat, mencari, mengubah, menghapus data, serta mencetak struk penitipan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur coding dari setiap kelas yang kami gunakan. Nah, yang pertama itu ada penjelasan barang Java. Kelas barang merupakan salah satu kelas utama dalam program ini yang berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi mengenai barang yang dititipkan oleh pengunjung. Data yang disimpan nantinya akan digunakan pada proses transaksi serta mencetak struk. Pada bagian paling atas terdapat deklarasi publik kelas barang. Kata publik berarti kelas ini dapat diakses oleh kelas lain di dalam program, sedangkan barang merupakan nama kelas yang menjadi blueprint atau cetakan untuk membuat objek barang. Nah, lalu ada atribut. Di sini selanjutnya terdapat 4 atribut yang digunakan untuk menyimpan informasi barang. Atribut pertama adalah kode barang yang digunakan sebagai identitas unik setiap barang. Atribut kedua adalah nama barang yang digunakan untuk menyimpan nama barang yang dititipkan. Lalu atribut ketiga adalah pemilik, yaitu nama pemilik barang. Sedangkan atribut terakhir adalah lama titip yang digunakan untuk menyimpan lama penitipan dalam satuan hari. Nah, 3 atribut pertama menggunakan tipe data string karena menyimpan teks, sedangkan lama titip menggunakan tipe data int karena menyimpan nilai angka. Nah, semua atribut menggunakan akses modifier private, tujuannya adalah agar data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Hal ini merupakan penerapan konsep encapsulation sehingga data menjadi lebih aman dan hanya dapat diakses melalui metode yang telah disediakan. Setelah atribut, terdapat konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang memiliki nama sama dengan nama kelas dan akan dijalankan secara otomatis ketika objek barang dibuat. Nah, konstruktor ini menerima 4 parameter, yaitu kode barang, nama pemilik, dan nama penitipan. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai awal pada setiap atribut ketika objek dibuat. Nah, lalu di dalam konstruktor terdapat penggunaan keyword this. Keyword this digunakan untuk membedakan antara atribut yang dimiliki kelas dengan parameter yang diterima konstruktor. Selanjutnya terdapat beberapa metode getter, yaitu get kode barang, get nama barang, get pemilik, dan get lama titip. Getter digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut yang bersifat private. Dengan adanya getter, kelas lain dapat memperoleh informasi barang tanpa mengakses atribut secara langsung. Setelah getter, terdapat metode setter, yaitu set kode barang, set nama barang, set pemilik, dan set lama titip. Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Metode ini akan digunakan ketika pengguna memilih menu edit data sehingga informasi barang dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya terdapat metode hitung biaya. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung biaya penitipan secara otomatis. Rumus yang digunakan adalah lama penitipan dikalikan 5.000 per hari. Metode ini memiliki tipe data int karena hasil yang dikembalikan berupa angka. Sedangkan keyword return digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya, metode terakhir adalah tampilkan. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi barang ke layar menggunakan sistem out-print-line. Informasi yang ditampilkan meliputi kode barang, nama pemilik, lama penitipan, dan biaya penitipan. Untuk menampilkan biaya, metode ini memanggil hitung biaya, sehingga biaya yang ditampilkan selalu sesuai dengan lama penitipan yang dimasukkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kelas pengunjung. Kelas pengunjung digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai pengunjung yang melakukan penitipan barang. Data pada kelas ini nantinya akan digabungkan dengan data barang dan data petugas pada kelas transaksi, sehingga setiap transaksi memiliki informasi lengkap mengenai siapa pemilik barang yang dititipkan. Nah, yang pertama di sini ada bagian
paling atas terdapat deklarasi public class pengunjung. Kata public berarti kelas ini dapat diakses oleh kelas lain di dalam program. Sedangkan pengunjung adalah nama kelas yang berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek pengunjung. Lalu yang kedua ada atribut. Selanjutnya terdapat 3 atribut yang digunakan untuk menyimpan informasi pengunjung. Yang pertama yaitu ID pengunjung yang berfungsi sebagai identitas unik setiap pengunjung. Lalu atribut kedua yaitu nama yang digunakan untuk menyimpan nama pengunjung. Atribut ketiga yaitu nomor handphone yang digunakan untuk menyimpan nomor handphone pengunjung agar petugas dapat menghubungi pemilik barang jika diperlukan. Ketiga atribut tersebut menggunakan tipe data string karena seluruh data yang disimpan berupa teks. Setelah atribut terdapat konstruktor pada kelas pengunjung. Konstruktor merupakan metode khusus yang memiliki nama sama dengan nama kelas dan akan dipanggil secara otomatis ketika objek pengunjung dibuat. Nah, konstruktor ini menerima 3 parameter yaitu ID pengunjung, nama, dan nomor handphone. Tujuannya adalah memberikan nilai awal pada setiap atribut ketika objek dibuat. Lalu di dalam konstruktor terdapat penggunaan keyword this. Keyword this ini digunakan untuk membedakan antara milik kelas dengan parameter yang diterima oleh konstruktor. Selanjutnya terdapat 3 metode getter yaitu get pengunjung, get nama, dan get nomor handphone. Getter digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut yang bersifat private. Sebagai contoh di sini ada get nama digunakan ketika program ingin menampilkan nama pengunjung tanpa mengakses atribut secara langsung. Selanjutnya metode terakhir pada kelas ini adalah tampilkan. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi pengunjung ke layar menggunakan sistem outprint line. Data yang ditampilkan meliputi ID pengunjung, nama pengunjung, dan nomor handphone. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kelas petugas. Kelas petugas digunakan untuk menyimpan informasi mengenai petugas yang menerima barang titipan dari pengunjung. Data petugas ini nantinya akan digabungkan dengan data pengunjung dan data barang pada kelas transaksi. Nah, pada bagian paling atas terdapat deklarasi public class tugas. Pada bagian paling atas terdapat deklarasi public class petugas. Kata public berarti kelas ini dapat diakses oleh kelas lain dalam program. Sedangkan petugas merupakan nama kelas menjadi blueprint atau cetakan untuk membuat objek petugas. Selanjutnya terdapat 2 atribut yaitu ID petugas dan nama petugas. Atribut ID petugas digunakan sebagai identitas atau kode unik setiap petugas, sedangkan nama petugas digunakan untuk menyimpan nama petugas yang melayani proses penitipan barang. Kedua atribut menggunakan tipe data string karena menyimpan data berupa teks. Lalu ada konstruktor. Setelah atribut terdapat konstruktor pada kelas petugas. Konstruktor merupakan metode khusus yang akan dipanggil secara otomatis ketika objek petugas dibuat. Nah, konstruktor ini menerima 2 parameter yaitu ID petugas dan nama petugas yang kemudian digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut. Nah, selanjutnya di dalam konstruktor terdapat penggunaan keyword this. Keyword this digunakan untuk membedakan antara atribut milik kelas dengan parameter yaitu yang diterima konstruktor. Lalu ada getter. Selanjutnya terdapat 2 metode getter yaitu get ID petugas dan get nama petugas. Getter digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut yang bersifat private tanpa harus mengakses atribut tersebut secara langsung. Metode terakhir adalah tampilkan. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi petugas ke layar menggunakan sistem outprint line. Data yang ditampilkan meliputi ID petugas dan nama petugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas transaksi. Kelas transaksi merupakan kelas yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh data yang telah dibuat sebelumnya, yaitu data barang, pengunjung, dan petugas. Dengan adanya kelas ini, semua informasi yang berkaitan dengan satu proses penitipan barang dapat disimpan menjadi satu transaksi yang utuh. Nah, di dalam transaksi, itu pada bagian paling atas terdapat deklarasi public class transaksi. Nah, kata public berarti kelas ini dapat diakses oleh kelas lain dalam program. Sedangkan transaksi merupakan kelas yang berfungsi sebagai penghubung antara data barang, data pengunjung, dan data petugas. Selanjutnya, terdapat 3 atribut, yaitu barang, pengunjung, dan petugas. Berbeda dengan kelas sebelumnya, atribut pada kelas ini bukan bertipe string atau int, melainkan bertipe objek, yaitu objek dari kelas barang, pengunjung, dan petugas.
Artinya, satu transaksi akan menyimpan satu data barang, satu data pengunjung, dan satu data petugas. Ketiga atribut tersebut menggunakan access modifier private sebagai penerapan konsep encapsulation sehingga data tetap, aman, dan hanya dapat diakses melalui metode yang tersedia. Nah, selanjutnya ada konstruktor pada kelas transaksi. Konstruktor ini menerima 3 parameter berupa objek barang, pengunjung, dan petugas. Tujuannya adalah untuk menggabungkan ketiga objek tersebut menjadi satu objek transaksi ketika proses penitipan dilakukan. Di dalam konstruktor terdapat penggunaan keyword this. Keyword this digunakan untuk menunjukkan atribut milik kelas transaksi. Sebagai contoh, pada baris yang ini, objek barang yang dikirim dari kelas main akan disimpan ke dalam atribut barang milik kelas transaksi. Hal yang sama juga dilakukan pada objek pengunjung dan petugas. Lalu selanjutnya terdapat metode getBarang. Metode ini digunakan untuk mengambil objek barang yang ada di dalam transaksi. Metode ini sangat penting karena digunakan pada menu cari data, edit data, hapus data, dan cetak struk. Program akan mengambil data barang dan transaksi untuk mencari berdasarkan kode barang. Metode berikutnya adalah tampilkan transaksi. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi transaksi ke layar. Pertama, program mencetak judul data penitipan barang agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Setelah itu, program memanggil metode tampilkan dari kelas pengunjung sehingga seluruh data pengunjung akan ditampilkan secara otomatis. Berikutnya, program mengambil metode tampilkan dari kelas barang sehingga informasi barang beserta biaya penitipan dapat ditampilkan. Lalu yang terakhir, program memanggil metode tampilkan dari kelas petugas sehingga informasi petugas yang melayani juga ikut ditampilkan. Dengan cara ini, seluruh informasi transaksi dapat ditampilkan secara lengkap tanpa harus menampilkan kode cetak satu persatu. Selanjutnya di sini saya Siti Aminah akan menjelaskan mengenai kelas main dan demo program. Nah, pada coding program ini pertama saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti scanner untuk menerima input dari pengguna dan ArrayList untuk menyimpan data transaksi. Selanjutnya terdapat metode main yang berfungsi sebagai pusat jalan program. Di dalamnya ditampilkan menu menggunakan switch case sehingga pengguna dapat memilih fitur yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini tambah data. Program memanggil metode tambah data. Pada metode ini, pengguna menginput data pengunjung, petugas, dan barang. Kemudian, data tersebut disimpan ke dalam objek dan dimasukkan ke dalam ArrayList. Di sini kita lihat metode data. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang disimpan. Metode cari data berfungsi untuk mencari data berdasarkan ID atau kode yang dimasukkan pengguna. Nah, selanjutnya metode edit data digunakan untuk mengubah data yang sudah ada, sedangkan hapus data digunakan untuk menghapus data ArrayList. Terakhir, terdapat metode cetak struk yang menampilkan detail transaksi sebagai bukti penitipan barang. Nah, selanjutnya kita coba demokan hasil programnya ya. Klik pada kelas main, klik kanan, lalu ini void main string. Oke. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita cobain. Yang nomor 1, input tambah data, ID pengunjungnya PM01, nama pengunjung, nomor HP, ID petugas 01, nama petugas, kode barang KPR01, nama barang koper, nama pemilik Cindy, lama titip 2 hari. Kita coba yang kedua ya, data penitipan barang ini koper Cindy, lama titip 2 hari, biaya 10.000 karena perharinya 5.000. Coba nomor 3, cari data, masukkan kode barang. Nah, ini kodenya yang ini KPR01. Nah, ini data penitipan barangnya sudah ada ya. Selanjutnya edit yang nomor 4, kode barang. Kita mau edit itu kan tadi koper, kita jadi ganti barangnya helm, pemilik baru tetap Cindy pemiliknya. Bisa atau ganti juga bisa sih. Lama titip baru 1 hari aja. Nah, sudah diubah ya. Kita nanti lihat apakah sudah berubah.
Tuh, sudah berubah ya sekarang. Jadi ganti helm, nama pemiliknya juga ganti. Kalau gak diganti juga gak apa-apa sih, bisa. Selanjutnya cobain yang cetak struk dulu ya, nomor 6. Kode barang KPR 01 yang tadi. Tuh, ini struknya sudah keluar ya. Ada ininya, nama titip, biaya. Selanjutnya cobain nomor 5. Tuh, sudah terhapus. Terima kasih telah menggunakan program. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.